Kasihlah Tuhan, kita bersyukur kita ada saat pagi hari ini dan kita berjumpa dalam sama-sama bersatu dalam doa. Kami syukur Tuhan kepadamu pagi hari ini. Terima kasih hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, pertolongan Tuhan. Waktu ini jam ini dalam tangan Tuhan, kami akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua, tolong hamba-Mu, tolong seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang ikut bersama-sama dengan kami dalam perenungan pagi ini Tuhan. Kami serahkan waktu ini jam ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita perhatikan Kejadian pasal yang ke-10 ini berbicara tentang bagaimana daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, keturunan di sana dari ayat yang kedua sampai yang ke-5 itu ada keturunan Yafet, habis itu 6 sampai seterusnya 20 itu keturunan Ham, dan 21 sampai 32 keturunan Sem. Dari keturunan Sem ini, dari keturunan Sem ini lahirlah yaitu Abram, ya. Dan dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa. Ya, kalau dari catatan Alkitab penuntun bahwa keturunan Yafet ini mereka keturunannya itu pergi ke utara dan menetap di wilayah pantai Laut Hitam dan Laut Kaspia. Mereka menjadi nenek moyang orang Media dan orang Yunani, dan juga bangsa-bangsa kulit putih dari Eropa dan Asia. Ya, kalau keturunan Ham ada 6 sampai 20, yaitu yang tinggal di wilayah Arab Selatan, Mesir Selatan, dan pantai timur Laut Besar dan pantai utara Afrika. Keturunan Kanaan menetap di wilayah yang diberi nama Kanaan, wilayah yang kemudian menjadi tempat tinggal bangsa Yahudi. Nah, ya kasih Tuhan, kita perhatikan di ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, 10. Nah, di situ ada seorang yang diberitakan, yang disampaikan, yaitu tentang seorang yang bernama Nimrod. Ayat 8, Kusi memperanakan Nimrod. Kusi ini adalah anak dari Ham. Ya, jadi berarti masih katakan ini adalah Nimrod ini adalah cucu dari Ham. Dan kalau ditarik dari Nuh, berarti dia adalah cicit dari Nuh. Ya. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Dia yang mula-mula berkuasa, ya, di muka bumi, seorang yang hebat, seorang yang gagah perkasa, ya, seorang pemburu. Di sana dikatakan seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Mesir. Seorang yang memiliki satu daya kepemimpinan yang luar biasa, yang hebat, ya, bisa memimpin dan menggerakkan banyak orang. Bahkan di sana juga membangun kerajaan Babel, ya, yang sekarang disebut Irak, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Siner. Lalu dari sana, dari negeri itu dia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Nineve. Ya, Nineve, Rehoboth, Ir, Kala, dan Resen di antara Nineve dan Kala. Itulah kota besar itu. Ya, jadi disebutkan tentang seorang yang bernama Nimrod, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ya, jadi menurut catatan tulisan dari pendeta Abraham Pak, dia mengatakan bahwa pada waktu itu dia adalah seorang yang pemburu. Ini dimaksudkan bahwa seorang yang bisa menaklukkan ada binatang-binatang buas yang terkadang memberikan gangguan, ya, pada saat itu, tapi dia bisa mampu mengalahkannya, dan oleh karena itu dia akhirnya memperoleh kekuatan dan juga bisa memimpin banyak orang. Nah, tapi saudara dikasihi Tuhan, menarik di pasal yang ke-10 bahwa dia ini masih, kalau kita perhatikan, cicit dari Nuh. Dan kalau kita perhatikan saudara dikasihi Tuhan, bahwa Nuh ini setelah air bah, dia masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi dia mencapai umur 950 tahun. Jadi sesudah peristiwa air bah itu masih hidup 350 tahun. Ya, dan berarti Nuh seorang
tokoh iman pada saat itu, pada hari itu, seorang yang beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan, seorang yang hidup tidak bercela, seorang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ya, yang beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan juga dia melihat bagaimana selama pembangunan Batra yang kurang lebih 100 tahun membangun Batra, ya, sesuai kasih Tuhan, membangun, dan bagaimana tentunya dia melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan atas apa yang dia lakukan, pembangunan Batra yang dilakukan, ya, dengan segala keterbatasan yang ada pada saat itu. Dan saya dapat katakan bahwa seorang bernama Runi diberikan hikmat Tuhan yang luar biasa untuk membangun Batra, karena membangun Batra ini haruslah benar-benar dengan ketelitian. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara kasih Tuhan? Karena Batra ini akan mengapung di atas air. Kalau misalnya Batra mengapung di atas air, dan kalau ada kebocoran sedikit saja, pasti akan terjadi malapetaka. Dan tentulah kita juga dapat mengatakan bahwa hukum Archimedes, benda yang mengapung di atas air, belum adalah pada zaman Nuh, ya. Nanti ketika pengetahuan itu muncul, baru ditemukan bagaimana sebuah benda bisa di atas air. Tapi kita melihat bagaimana Nuh ketika disuruh membuat Batra, dan di sana dikatakan memang Tuhan, ia melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi dia tepat, tidak meleset. Jadi apa yang Tuhan suruhkan, ukurannya, kayunya, ya. Dan kalau kita perhatikan bangun Batra yang sedemikian besar, dia akan merekatkan kayu satu dengan yang lainnya, ya, merekatkan supaya tidak ada celah. Ya, kalau ada celah sedikit saja, pasti akan terjadi malapetaka bagi mereka. Dan Tuhan belum memberitahukan pada hari itu berapa lama mereka akan berada di atas Batra. Ya, kalau kita hitung-hitung, saudara hitung-hitung, saya dapat katakan bahwa Nuh berada di atas Batra ini adalah kurang lebih 1 tahun lamanya. Ini perjalanan yang sedemikian luar biasa, karena air bah itu datang nomor Nuh 600 tahun, dan sudah itu kita perhatikan pada di sana dikatakan di pasal yang pasal 7, ya, sampai pasal yang ke-8, ya. Maka kita dapat hitung dan lihat bahwa Nuh berada di atas Batra itu selama 1 tahun lamanya. Dan tentulah sekali lagi bahwa dalam membangun Batra ini harus penuh dengan ketelitian, dan kita yakin di sana, saudara kasih Tuhan, oleh karena dia seorang yang beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan, maka apa yang dia tidak mampu lakukan, Tuhan turut campur tangan. Dia melakukan bagiannya, maka sekarang Tuhan juga mengerjakan bagiannya. Tuhan menolong Nuh dan anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, ya, dan untuk mendirikan Batra ini sehingga mereka bisa selamat, tidak ada kebocoran, karena mengikuti rule, aturan yang Tuhan sudah berikan, paten. Jadi Tuhan berikan sebuah pola kepada dia, pembangunan Batranya, ukurannya, kayunya, ya, yang harus dipakai, ya, supaya semuanya terjadi, tidak terjadi malapetaka baginya. Mereka kasih dalam Tuhan bahwa Nuh tokoh iman, ya, yang ada di peristiwa air bah, ya, dan anak-anak dari Nuh ini, ya, 3 orang ini, ya, yang mereka melihat sendiri, menyaksikan bagaimana peristiwa Tuhan menyelamatkan mereka, dan bagaimana mereka dipelihara oleh Tuhan sedemikian di atas Batra selama 1 tahun, ya. Kita tahu bahwa berlayarnya mereka, tentulah sekarang, saudara kasih Tuhan, Batra pada hari itu belum seperti perahu-perahu modern sama sekarang. Masih mungkin belum ada kemudinya. Jadi mereka mengikuti saja arus gelombang yang membawa mereka. Kemana tujuannya? Kemana? Ya. Dan kita melihat mereka kasih Tuhan, tuntunan pertolongan Tuhan, akhirnya mereka bisa melewati semuanya. Menarik kalau saya katakan bahwa Nimrod yang menjadi tokoh pembangunan Menara Babel, kita tahu Menara Babel ini adalah dari catatan kita baca dari sini, berlandaskan ini adalah kesombongan dan penentangan akan keberadaan Tuhan. Dan juga di dalam sini catatan Alkitab penuntun, tujuan ini berlandaskan kesombongan dan pemberontakan terhadap Allah, pemberontakan terhadap Tuhan.
mari kita dirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, mari kita cari nama supaya kita tidak terserak. Jadi penentangan akan keberadaan Tuhan. Ya, di dalam segala apa yang Tuhan lakukan kepada dia, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, dan akhirnya harusnya kekuatan yang ada itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita tahu saudara kasih oleh Tuhan, pada saat itu, pada hari itu, Nuh masih hidup, tokoh imam masih hidup, ya, dan kakeknya juga dari Nimrod ini, yaitu Ham, itu masih ada, ya. Jadi mereka sendiri melihat, menyaksikan tentang bagaimana Tuhan menolong mereka luput lewat dari air bah. Ya, tapi kenapa akhirnya, menjadi pertanyaan kita, kenapa akhirnya cucu dari Nimrod ini dan cicit dari Nuh ini akhirnya berpaling, menyimpang, ya, dan mendirikan menara yang menentang akan keberadaan Tuhan. Ya, apa sebabnya? Apa karena? Dan kita lihat di dalam Yesaya juga, saudara kasih Tuhan, nanti di sana diampaskan tentang Babel ini melambangkan juga tentang pemberontakan iblis. Ya, pemberontakan iblis yang mengatakan, aku ingin naik dan duduk di atas tahta. Ya, jadi mengkudeta Tuhan di atas tahta. Ya, saudara, nanti kita lihat juga masuk ke dalam kitab Wahyu ini, Purwangka juga dibilang tentang Babel, ya, bagaimana kehancurannya, kesombongannya, ya, dan seterusnya. Ya, karena kalau kita perhatikan memang dasarnya didirikannya dengan sudah dasar fondasi yang tidak benar. Ya, nah, saudara kasih Tuhan, jadi kita tidak akan jauh ke sana, tapi yang kita melihat adalah kenapa sampai seorang yang bernama Nimrod ini mendirikan menara Babel dan menentang akan keberadaan Tuhan. Nah, ya, saudara kasih Tuhan, apa yang menyebabkan? Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saya ingin katakan, ketika membaca Tuhan dan melihat, dan juga oleh pertolongan Tuhan, saya dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa yang menyebabkan hal ini terjadi adalah, kalau kita melihat selama 1 tahun lamanya mereka berada di atas Batra, ya, dan hari kita melihat bahwa garis keturunan yang terus secara kontinuitas yang memelihara tentang pengenalan akan Tuhan itu dari garis keturunan Sem, ya, dari garis keturunan Ham dan Yafet itu akhirnya menyimpang. Padahal sekali lagi mereka ini adalah saksi mata juga yang melihat secara langsung bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana intervensi Tuhan atas hidup mereka, ya, atas apa yang mereka. Nah, kalau kita kilas tarik ke belakang, mereka kasih Tuhan bahwa apa yang menjadi penyebab sehingga Nimrod, cucu dari Ham ini, akhirnya menentang akan keberadaan Tuhan. Padahal opanya Ham, kakeknya Ham, itu adalah seorang yang melihat sendiri bagaimana campur tangan intervensi Tuhan atas pembangunan Batra, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, cara itu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, yang menarik adalah kita kilas balik ke Kejadian pasal 6 dan 7. 1 tahun lamanya mereka berada di atas Batra, berlayar tanpa arah tujuan, diombang-ambingkan oleh arus badai, ya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, ini berlayarnya ini sebuah kapal dan tidak ada arah tujuan, dan juga saudara dikasih oleh Tuhan, saya dapat katakan pasti persediaan makanan mereka juga sudah semakin berkurang, ya. Selama 1 tahun Tuhan memang menyuruh Nuh membuat sebanyak mungkin bawa makanan, tapi berapa lama akan bertahan makanan tersebut untuk mereka konsumsi? Karena pada hari itu, pada saat itu, ya, kita lihat bahwa belum ada alat untuk membuat makanan jadi awet. Tapi sekali lagi ada intervensi campur tangan Tuhan memelihara mereka, ya. Dan juga saudara dikasih Tuhan, berbagai macam kesulitan juga lagi yang lainnya. Ini kapal besar ini bukanlah kapal pesiar seperti yang ada pada hari ini. Sudah dilengkapi dengan fasilitas hiburan yang membuat orang tidak bosan di atas.
kapal tersebut. Ya, bagaimana sudah ada misalnya yang buat mereka bisa refreshing, bahkan juga ada beberapa kapal kita perhatikan ada hiburan, ada juga tempat olahraga, ada tempat apa dan seterusnya. Ya, yang ada sehingga membuat orang yang berlayar sekalipun berapa bulan berlayar tidak akan kerasa. Karena ada hiburan, karena ada yang ini sehingga membuat mereka tidak. Tapi bagaimana dengan pada hari itu, pada saat itu? Ya, dan mereka kasih oleh Tuhan kesulitan yang begitu luar biasa. Dan sekarang juga misalnya tentang misalnya juga mereka misalnya butuh air untuk menyegarkan diri mereka, ya, untuk mereka konsumsi, untuk mereka minum, dan juga untuk ya kalau misalnya mereka membuang kotoran dan seterusnya. Ini kesulitan-kesulitan yang sedemikian luar biasa. Ya, mungkin banyakkan juga di antara kita seperti saya juga pernah juga dulu berlayar, ya, dulu waktu zaman dimana kapal-kapal masih merupakan angkutan transportasi yang digemari oleh masyarakat, ya, berlayar dari ke satu tujuan. Kalau kita berlayar selama mungkin berapa hari berapa malam, rasanya di atas itu rasanya bosan sekali, sekalipun kapal itu sudah besar dan juga ada hiburan, ya, yang lainnya juga ada makanan sudah dijamin, dan juga untuk membasuh diri kita itu sudah ada juga semuanya. Tetapi tetaplah juga ada titik di mana kebosanan terjadi, ya. Dan bagaimana dengan pada hari itu, pada saat Nuh dengan segala keterbatasannya, ya, dan mereka diombang-ambingkan, ya, yang demikian terjadi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi oleh karena kesulitan-kesulitan tersebut, oleh karena apa, dan akhirnya kita perhatikan bagaimana garis dari keturunan Yafet dan Ham, akhirnya kita perhatikan mereka adalah melahirkan garis keturunan yang diceritakan oleh firman Tuhan, terjadi diskontinuitas, ya, dari garis keturunan Sem yang memelihara iman, sehingga dapat kita katakan apa, akarnya oleh karena pencobaan, oleh karena tantangan tersebut membuat mereka, saya bisa katakan membuat mereka mengalami pahit hati, ya, pahit hati terhadap Tuhan, ya, oleh karena berlandaskan kepada pahit hati ini dan tidak terjadi pemulihan dan tidak mau dipulihkan, sehingga itulah yang membuat akhirnya mereka menyimpang jauh daripada Tuhan. Ketika mereka selesai keluar dari Batra itu, lihat, kita perhatikan apa yang terjadi. Bangsa-bangsa yang harusnya dilahirkan, kalau kita perhatikan di Kejadian pasal 9, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, harusnya lahirkan generasi yang berbeda, ya, karena Nuh berada di generasi di mana semua yang lahir adalah jahat semata-mata. Dia ada di sana dan dipunahkan, dihancurkan oleh Tuhan. Dan sekarang dia berada keluar dari Batra, dan sekarang dia bersama istrinya dan 3 orang anak dan mantunya. Sekarang Nuh, kamu sudah berada di masa generasi yang jahat semata-mata. Sekarang generasi seperti apa yang kau akan lahirkan? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Lahirkanlah generasi yang berbeda, yang memenuhi bumi dengan takut akan pengenalan. Tapi kita perhatikan ternyata akar yang tidak mau dipulihkan, dan tentulah oleh karena dosa pada hari itu, akar pahit yang ada, sehingga ini yang menjadi penyebab sehingga terjadilah akhirnya diskontinuitas, pemberontakan terhadap Tuhan, pemberontakan terhadap keberadaan Tuhan, menunjukkan kesombongan dan penentangan akan keberadaan Tuhan. Dan dari garis turunan Ham ini kita perhatikan lahir Kusi dan lahir Nimrod. Nimrod akhirnya menjadi tokoh yang mendirikan Menara Babel. Saya dapat juga katakan adalah seorang yang akhirnya mengandalkan hanya kekuatannya saja, seorang yang menentang akan keberadaan Tuhan, seorang yang juga katakan seorang yang tidak mau dipulihkan, seorang yang oleh karena dasarnya adalah dalam kepahitan hati, ya, dasarnya dalam kepahitan hati oleh karena pencobaan, oleh karena tantangan, oleh karena hati yang tidak mau dibiarkan terbuka kepada Tuhan. Kita tahu saudara, Tuhan Alkitab katakan Tuhan berikan pencobaan tidak melebihi dari kekuatan kita. Dia setia dan akan berikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Tuhan begitu tahu setiap kesulitan kita, setiap apa yang kita alami. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana pasal 8:1, maka Allah, lalu ingatlah Allah kan. Jadi Tuhan mengingat dalam kesulitan yang sedemikian, dalam apa yang sedemikian, lalu Tuhan mulai mengembuskan. Dan heran kalau kita lihat di Ibrani pasal 11 mengatakan Nuh adalah tokoh iman,
Karena iman sedemikian dalam pembangunan Batra dan juga bagaimana melewati proses, tetapi berbeda dengan kedua anaknya itu, Yafet dan Ham. Dan akhirnya dari Ham lahir Nimrod dan seorang yang menentang kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini, apa yang kita mau coba renungkan pagi hari? Saudara, jangan biarkan kepahitan hati, tawar hati itu menguasai hati, menguasai hidup saudara, menguasai setiap kehidupan kita. Tantangan, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi, sesulit apapun, seberat apapun yang saudara harus hadapi, lewati, tanggungan-tanggungan yang ada. Jadi kita percaya tetap ada campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Kuatkan iman saudara, kuatkan hati, dan jangan sekali lagi membiarkan tawar hati, pahit hati itu yang menguasai hati dan pikiran. Dan jangan juga membiarkan saudara-saudara seperti orang-orang Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. 40 tahun mereka dikuasai dengan persungut-sungutan. Akhirnya cuma 2 orang yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Angkatan yang keluar dari Mesir hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Tapi selebihnya semuanya mati binasa. Oleh karena apa? Mereka dikuasai dengan persungutan. Ya, memang pada waktu kita mengalami ujian terkadang ada keluhan, tetapi tidak dikuasai, dipenuhi dengan keluhan, itu yang penting. Ya, karena Mazmur juga ada Mazmur keluhan. Daud terkadang dia mengeluh, Tuhan berapa lama, gitu disebut sebagai genrenya itu Mazmur keluhan. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi musuh-musuh beria-ria atas aku? Berapa lama lagi? Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai, dipenuhi dengan keluhan. Tapi dia mengatakan pada akhirnya, ending dari pasal itu, dia mengatakan, tetapi aku berharap kepada kasih Tuhan. Ya, menjauhlah daripada aku. Jadi dia tidak dipenuhi. Jadi tidak sepanjang hari, dari terbit, saya katakan dari terbit matahari sampai terbenamnya, bukanlah nama Tuhan dipuji, tetapi dikuasai dengan suara-suara sombong, dikuasai dengan persungutan. Bukan nyanyian-nyanyian yang kemenangan, nyanyian-nyanyian yang memuliakan Tuhan, tetapi ini nyanyian-nyanyian persungutan sepanjang hari yang dikuasai dengan sedemikian. Ya, sehingga yang terjadi adalah akhirnya apa? Dikuasai dengan persungutan, dan ketika terus dikuasai, ya, dan tidak selesai sampai kepada, dan esok lagi dimulai, dan akhirnya apa? Jatuh ke dalam dosa. Dan ketika seorang jatuh ke dalam dosa dan biarkannya, dia bisa menjadi musuh Tuhan yang sedemikian. Mana yang dikatakan firman Tuhan ini? Dia menjadi seorang tokoh yang mendirikan penentangan akan keberadaan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jangan biarkan hati saudara dikuasai dengan kepahitan, dengan tawar hati terhadap siapapun. Utamanya terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Ya, kita. Kalau mungkin diperlakukan dengan tidak adil, ya, oleh sesama atau siapapun, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada keadilan Tuhan bagi setiap kehidupan kita, bagi saudara. Pembelaan Tuhan pasti akan hadir bagi setiap kehidupan kita. Ya, dan kita percaya Tuhan akan menolong setiap saudara. Kuatkan hati saudara untuk terus. Dan dari firman Tuhan juga ini menegur juga setiap kehidupan kita yang mungkin selalu berdiri pada posisi yang selalu memahitkan hati saudara-saudara seiman kita, memahitkan hati orang lain dan merasa diri tidak apa-apa, ya, merasa diri Tuhan tidak menghukum Tuhan. Saudara-saudaraku, jangan terus biarkan dirimu tinggal dalam keadaan demikian. Perasaanmu yang engkau merasa bahwa tidak ada apa-apa, semestinya harus berpikir bahwa itu adalah kesempatan bagi engkau, bagi saudara, untuk berbalik dari rancang-rancang ini. Kita tahu ada hati nurani, ada suara Roh Kudus yang terus mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan, apa saudara kerjakan ini tidak benar. Dengarkan itu dan mulai berbalik. Jangan pada posisi yang selalu memahitkan, memberikan kepahitan hati kepada Tuhan. Karena kalau kita dalam posisi yang sedemikian, saudara dikasih oleh Tuhan, berarti kita sedang menjadi alat senjata kelaliman, ya, yang bisa memberikan kepahitan kepada orang lain, ya, dan akhirnya bisa menjadi sasaran empuk dari kuasa jahat untuk memanahkan panah-panah api sejarah. Katakan juga kita yang selalu dalam posisi itu, Tuhan datang kepada kehidupan kita, pakai perisai iman untuk melawan panah-panah api sejarah. Tuhan kita setia, Tuhan akan menolong kehidupan saudara. Jadi perenungan pagi kita hari ini, dari kasih Tuhan kita belajar dari firman Tuhan dari ini. Kita belajar bahwa setiap kesulitan, pencobaan apapun, Tuhan tahu setiap kekuatan kita, kemampuan kita, kesanggupan kita, dan Dia setia dan Ia akan berikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Menolong kita dan jangan membiarkan hati, hidupmu, pikiranmu dikuasai dengan kekusaran, tawar hati, dengan kepahitan.
terhadap apa yang saudara alami, bahkan juga terhadap saudara seiman kita, terhadap siapapun juga. Tuhan pembela setiap kehidupan kita. Mazmur mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Tuhan. Ia akan munculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam diri dan nantikan Tuhan. Tuhan akan menyatakan keadilannya kepada setiap kehidupan kita. Saya berdoa saat pagi hari ini, pertolongan Tuhan memampukan saudara terus untuk berjalan melangkah dalam kehendak Tuhan. Menjalani hari ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kita. Dan kita dikuasai dengan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan dikuasai dengan tawar hati, persungutan, kepahitan. Bukan dikuasai dengan nyanyian-nyanyian persungutan. Tapi hidup kita dikuasai dengan apa? Nyanyian pujian dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan berkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami syukur Tuhan kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih perlindungan pagi hari ini ya Tuhan. Kami syukur biar apa yang kami pelajari ya Tuhan mengingatkan kami, membawa kami supaya tiap kami ya Tuhan terus ya Tuhan tinggal dan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan tidak membiarkan hati kami, hidupan kami dikuasai dengan tawar hati, kepahitan, persungutan. Setiap tantangan, kesulitan yang ada Tuhan tahu kemampuan kami, kesanggupan kami, kekuatan kami untuk menanggungnya. Dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan oleh sebab itu tolong seluruh umat-Mu betul mereka dikuasai dengan pujian dan syukur kepada Tuhan bahwa selalu ada kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan bagi mereka juga, bagi kami yang mungkin terkadang menjadi pada posisi yang dipakai oleh iblis sebagai senjata kelaliman, memahitkan hati saudara seiman kami. Berdoa biar semuanya boleh berbalik dari rancangan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ya Tuhan menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan senjata yang dipakai oleh iblis untuk mematikan hati saudara-saudara seiman kami yang lainnya Tuhan. Tapi ya Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu ya Tuhan. Tolong semuanya, tolong kami Tuhan. Tolong seluruh umat-Mu semua yang ikut bersama-sama dengan kami dalam perundangan pagi ini Tuhan. Menolong, menyertai kami, langkah kami, aktivitas kami sepanjang hari. Proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan ada bagi kehidupan kami. Syukur Tuhan, pagi hari ini perlindungan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini dan shalom.